Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabar kalian minggu pagi ini? Semoga sehat semuanya ya. Kita pada pagi hari ini akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Di sini bukan cuma ada kakak, ada Kak Esther juga. Kak Esther? Iya, Kak. Kita mau nyampein firman Tuhan untuk hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Dari mana Kak Esther pembacanya untuk minggu ini? Minggu ini dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. 1 Korintus 11 ayatnya yang 17 sampai dengan 23. Nah teman-teman, sebelum kita baca dan mendengar firman Tuhan, ada baiknya kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih di sepanjang hari dan segala penyertaan-Mu, Engkau masih mampu menjaga dan melindungi kami. Minggu pagi hari ini kami anak-anak-Mu ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berilah Roh Kudus-Mu yang akan mendamping dan membimbing kami selama kami membaca dan merenungkan firman ini. Kiranya apa yang kami baca dan kami dengar, itu semua berguna dalam kehidupan kami setiap harinya. Hanya di dalam tangan kasih-Mu kami serahkan semuanya. Amin. Ya teman-teman, pembacaan kita dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan yang ke-23. Kak Esther, boleh tolong bacain? Oke, baca ya Kak. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Sebab pertemuan-pertemuan tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang aku katakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ya, terima kasih Kak Esther. Sedemikian jauh untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi ini teman-teman. Nah, di pembacaan kita pada pagi hari ini masih ada kaitannya nih teman-teman. Masih berlanjut dari yang minggu kemarin Kak Esther. Kalau minggu lalu kita bahas tentang Minggu lalu itu kita bahas tentang menegur dengan kasih ya. Nah, ini masih pelayanan Rasul Paulus juga di kota Korintus. Nah, kali ini Rasul Paulus ingin boleh juga dikatakan menegur sih, memperingatkan jemaat yang ada di Korintus. Hal-hal apa aja yang sebenarnya bisa menimbulkan perpecahan dalam persekutuan Kak Esther. Nah, kebetulan dalam pembacaan kita pada pagi hari ini membahas mengenai perjamuan makan jemaat yang ada di Korintus. Nah, perjamuan makan ini diadakan itu sebagai rasa ungkapan syukur dari jemaat Korintus kepada siapa? Pada Tuhan tentunya. Nah, dalam kasus ini jemaat di Korintus, mereka yang bisa dikatakan kaya, lebih berharga, ataupun mereka yang bekerja dengan penghasilan lebih tinggi, mereka datang membawa makanan, dan itu sebenarnya harus dihidangkan, disajikan, dan juga dimakan secara bersama-sama antar semua jemaat. Ya. Nah, tapi yang terjadi adalah ketika itu pada saat perjamuan makan ini, jemaat yang kaya mereka membawa makanan, tapi mereka lah yang lebih dulu menikmati hidangan tersebut tanpa menunggu untuk jemaat-jemaat kecil lainnya atau yang bisa dikatakan miskin. Mereka yang sebenarnya pekerja sebagai petani, buruh, mereka nggak bisa langsung hadir ikut dalam perjamuan yang diadakan tersebut karena mereka harus menyelesaikan pekerjaan mereka dulu, mereka harus ya kayak gitu, pekerjaan-pekerjaan mereka harus diselesaikan dulu sebelum waktunya selesai. Jadi harus tepat waktu lah gitu Kak Esther ya. Nah, di sini Rasul Paulus mau menegur kepada jemaat yang ada di kota Korintus Kak Esther. Gimana caranya supaya mereka hidup dalam satu persekutuan yang utuh, tapi mereka tidak boleh egois dan serakah. Nah, kalau ngomong-ngomong soal egois dan serakah, apa yang bisa Kak Esther sampaikan nih tentang perihal yang egois dan serakah dalam kehidupan persekutuan yang pernah Kak Esther jalani deh? Itu kayak bisa kita sambungin deh Kak sama kejadian yang lagi kita alami sekarang. Oh iya.
Iya. ini kak. Oh iya, kemarin Ya, sempat waduh, itu benar. heboh-hebohnya tuh. Mudah-mudahan sih adik-adik nggak ada di dalam situ sih, atau misalkan nggak pernah terpikir. Banyak kan kak yang jadi stok apa hand sanitizer jadi Iya, hand apa, sanitizer, padahal dulu terus masker. bener-bener. Bahkan gak cuma itu dong kak, sampai kebutuhan bahan pangan, kebutuhan pokok. Iya Bener benar. gak sih? Beras. Iya, mereka tuh Indomie. sampai kayak apa sih, istilah panic buying. Iya ya, Ya, sampai aduh, itu tapi itu kan juga lagi-lagi yang punya uang kan kak, yang bisa beli semuanya kan. betul Iya, banget kan? ya, Esther. Iya, itu lagi kembali lagi orang-orang yang lebih mempunyai kondisi ekonomi lebih baik. Ya, nah itu kayak contoh yang baru saja terjadi di kehidupan kita ya, Esther ya, untuk tidak egois dan serakah. Apalagi dalam kehidupan persekutuan nih, ya kan? Apalagi kita misalnya hadir ke sebuah ibadah pengucapan syukur deh misalnya gitu. Jangan cuma karena kita diundang terus hadir karena oh iya ada makan-makannya atau enggak nih. Kan GPB banget tuh kak ya, bener gak sih? Iya. Ya kan GPB banget tuh kalau ibadah ada makan-makannya apa nih gitu, enggak. Tapi motivasi kita dalam membangun persekutuan tuh apa? Apakah atas dasar kasih yang kita ciptakan dalam persekutuan tersebut, atau hanya karena ya itu tadi keegoisan kita dan keserakahan dari diri kita. Nah itu contoh yang tadi kak Esther sampaikan tuh bener banget tuh kak. Bagaimana saking kita egoisnya, tidak peduli dengan orang lain, ya kita yang punya punya kondisi keuangan jauh lebih bagus dari orang-orang yang kurang, ya kita egois gitu, jatuhnya serakah gitu. Ayo udah biarin orang lain ini yang susah, gua enggak gitu. Itu contohnya. Nah ini yang harus teman-teman sampingkan, dan yang inilah yang disampaikan dari pemberitaan firman Rasul Paulus di jemaatnya yang Korintus, bahwa sebenarnya hal-hal inilah yang bisa menyebabkan perpecahan dalam persekutuan teman-teman. Dari rasa egois kita, serakah kita, dari hal-hal seperti itu yang sebenarnya bisa membuat kita ya berada dalam konflik, perpecahan dalam persekutuan. Sedangkan Tuhan ingin bahwa kita sebagai anak-anaknya, apalagi kita jemaat, kita hidup dalam kesatuan kasih. Kita hidup dalam hubungan sama jemaat tuh ya dekat, rukun, nggak tersegmentasi gitu, nggak terbatas-batasi, nggak terkotak-kotakin gitu, Esther. Apalagi nih Esther nih yang mau kita sampaikan untuk teman-teman teruna deh. Kayaknya ini pembacaan ini bagus banget dari Esther. Apalagi yang mau disampaikan? Mungkin juga jadinya dari yang kita menghargai orang, jadinya tuh kita jadi bisa terbentuk nggak sih kak? Jadi adik-adik teruna tuh harapannya setelah tahu firman ini jadinya bisa lebih pribadi yang lebih baik lagi, menghargai orang. Betul. Terus aku suka sih kak yang kayak anak-anak muda yang sekarang udah banyak dia menyumbangkan sedikit uang yang dia punya, atau bahkan Betul. bagi-bagi bagi-bagi Apa ya, berkat lah. yang ya dari sedikit. Terus mereka kan udah banyak tuh kayak yang gadget-gadget kan. Oh iya, betul. Terus ya lumayan bagus sih kak, dan ternyata adik-adik sih harusnya setelah habis ini, karena ini pas banget kak, pas Iya. banget dalam keadaannya. Dengan keadaan kondisi kita sekarang ya, kita lebih diajak untuk peduli, bukan egois. Jadi teman-teman teruna belajar lagi, kurangi yang namanya keegoisan yang ada di dalam diri kita. Kita yang tadinya pribadi egois, itu udah mulai kita hindari, bahkan hilangkan dari kehidupan kita. Karena itu tadi, di tengah situasi kayak sekarang, ini pembelajaran hidup yang momen yang pas banget sebenarnya Esther ya, buat kita untuk bisa tidak egois, lebih menghargai orang lain, terutama ya itu tadi, lebih mengasihi lah, supaya hidup bukan hanya dalam persekutuan, tapi bisa di dalam keluarga, dalam lingkungan lebih luas, dalam masyarakat, dalam pergaulan kita, tidak ada perpecahan, tidak ada konflik. Jangan sampai hanya karena ego itu kita kehilangan teman, kehilangan persaudaraan, kita kehilangan sahabat-sahabat kita hanya karena ya ego sendiri. Jadi sebisa mungkin teman-teman teruna belajar dari firman Tuhan pagi ini untuk lebih menahan ego dan tidak serakah. Jangan sampai seperti jemaat di Korintus tadi, yang sampai pada akhirnya ditegur dulu sama Paulus. Gitu, Esther. Iya, untung udah tegur Paulus ya kak. Iya, kalau Tuhan yang tegur, Aduh. berabe dong, Esther. Ya, gitu teman-teman, bentuk firman Tuhan pagi ini sedikit banyaknya mungkin bisa teman-teman pelajari lagi, teman-teman baca lagi, atau bisa teman-teman gali lagi mengenai
arti dari keegoisan dan keserakahan dalam kehidupan persekutuan. Sebenarnya bukan hanya persekutuan sih, jauh lebih luas dari persekutuan. Ya, dimanapun nanti teman-teman berada, dimana nanti Tuhan menempatkan teman-teman, di situ teman-teman harus hadir sebagai anak-anak Tuhan yang membawa damai dan memberikan kasih. Spread the love. Wow. Tapi Kak, kalau misalnya tiba-tiba nih kita melihat ada teman kita yang kayak gitu, misalkan di luar keadaan pandemi gini, misalkan ntar udah normal lagi, terus habis itu ada temen yang dia serakah banget. Balik lagi ya. Kita harus gimana sih Kak? Iya, biasa tuh itu pertanyaan ada kita yang suka kalau misalnya mungkin kita ibadah langsung pasti nanya, kita harus gimana Kak kalau kita ngeliat kayak gitu? Kita padahal gak kayak gitu. Gimana tuh kalau? Nah, kita kan sebagai anak-anak Tuhan ya, kita dibentuk berdasarkan kepribadian dan karakter Tuhan. Kalau memang sudah 100% ingin jadi anak Tuhan, Tuhan kan meminta cuma kita untuk berbuat kasih, berbuat kebaikan segala macam. Nah, perbuatlah itu bukan hanya ketika situasional aja, di momen-momen tertentu, atau kalau bisa kita lakukan itu sampai kesudahannya nanti kehidupan kita, pertahankan itu. Jangan kita lakukan supaya cuma dilihat mama papa, jangan kita melakukan cuma supaya dapat pujian dari orang, jangan kita pencitraan di Instagram banyak banget gitu. Biar ngasih terus di storyin gitu. Nah iya kayak gitu ya. Nah itu hal-hal yang kayak gitu kan kadang mungkin kepuasan pribadi kita, benar gak sih guys? Tapi ada orang bahaya benar. Ada orang lain yang ngerasa ini apa sih, orang pamer deh hidupnya, ya kan kebanyakan pamer gitu. Lagi Instagram tuh orang langsung mengatakan Instagram tuh tempatnya pamer yang paling pas. Nah kalau bisa ya, kalau kita memberi kan, kalau di firman Tuhan mengatakan memberi dengan tangan kiri, tangan kanan nggak boleh tahu. Kita memberi dengan ketulusan hati kita, menolong, membantu dengan ketulusan hati kita, bukan tanpa adanya harapan imbalan dibalik apa yang telah kita perbuat tersebut. Mungkin itu yang harus teman-teman ketahui. Kalau kita udah berbuat baik, pertahankan itu sebisa mungkin. Kalau memang ada goyah-goyahnya sedikit, wajar, oke lah, itu manusiawi, ya kan Esther? Iya benar-benar. Yang penting kalau kita udah ngerasa, aduh kayaknya udah hampir mau ke bawah nih, jangan lupa minta pertolongan Roh Kudus. Itu bener banget. Jangan terlalu mengandalkan kuasa diri sendiri. Sekuat-kuatnya kita, setegar-tegarnya kita, rapuh-rapuh juga. Karena setan di mana-mana ya Kak. Wah, dan main guys, terbanyak ya. Iblis itu modern Kak, semakin berkembang zaman semakin maju. Bener-bener. Caranya mereka apa? Apalagi yang terbaru tuh nggak sih, kalau yang prank-prank itu, ya kan itu kan masih muda, itu kayaknya. Oh iya, yang si itu. Iya kan, itu sama banget Kak. Case-nya dia bagi-bagi juga. Prank. Ya itu. Kan? Nah itu nggak tulus tuh guys, satu namanya. Udah nggak tulus. Akhirnya dia dapat hukuman dia juga, dosa juga. Oh iya. Iya benar-benar. Nah itu teman-teman, itu salah satu kasus terbaru juga yang jadi pelajaran buat kita. Kalau kita mau menolong, memberi, ya memberi aja gitu tanpa perlu ya itu jatuhnya kepura-puraan sih, ya merugikan si orang yang dikasih, tapi keuntungan buat dia dapat viewers, ya kan, dapat AdSense apa segala macam kayak gitu. Nah itu jangan teman-teman ya. Itu contoh pembelajaran yang paling baik tuh Esther tuh, kasus yang terjadi dari seorang YouTuber akhirnya. Boleh itu. Nah, gitu teman-teman ya. Apalagi kita sampaikan biasanya? Kayaknya itu udah menjawab sih. Menjawab semuanya dengan kasus yang terbaru juga. Kasus yang terbaru, udah ada contohnya. Beneran jadi diproses hukum lagi, angkat. Nah itu ya. Intinya teman-teman, jangan egois dan tidak serakah, terutama dalam kehidupan persekutuan. Ya, bukan hanya persekutuan sih sebenarnya, di kehidupan kita dimanapun Tuhan tempatkan kita, keberadaan kita dimanapun itu, jangan egois. Berbuat kasih, membagikan kasih, itu adalah kehendak kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa atau enggak, balik lagi, jawabannya ada di diri teman-teman masing-masing. Ya, ada di hati teman-teman masing-masing, teman-teman yang membuktikan, teman-teman yang akan menyatakan kemuliaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, cukup sekian mungkin Kak Esther untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kak Esther boleh pimpin kita dalam doa ya. Oke Kak, teman-teman mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, Bapa, terima kasih atas pagi hari ini Engkau sudah memberikan kami kesempatan yang sangat baik Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu yang sangat baik ini. Bapak, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami untuk kami tidak egois dan tidak serakah ya Tuhan.
Tuhan, kiranya Engkau membantu kami, memberikan Roh Kudus-Mu agar anak-anak-Mu ini dapat menjadi anak-anak yang seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak yang tidak egois dan tidak serakah. Bapa, kami menyerahkan segala hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami juga ingin memberkati dan mendoakan seluruh anggota keluarga kami yang ada di rumah ya Tuhan, seluruh adik-adik yang ada di rumah dan beribadah secara online di rumah masing-masing Tuhan. Kiranya mereka tetap sehat, tetap semangat, dan tetap terus haus akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Esther untuk doanya. Teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.